Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Tahir-Rahmanan. Alladhi yufaku fil hamdu wal fitlan. Salatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa qudwati a'yunina Muhammadin wa ala alihi syuhina bikafati insaf. Humul ladhina yatahaluna bil ta'ati wal zab amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul seperti biasa ngaji Kamaru yang ke-36 ya. 36 tahun keempat, dan seperti biasa pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan Islam, iman dan ihsan, yang semoga sampai nanti kita selalu dijaga dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita buka acara ngaji Kamaru 2010 dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga acara kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. La diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Selanjutnya tahlil dan doa khataman yang insya Allah akan diurusi oleh Kiai Misbahul Munir. Kiai Misbahul Munir, cek Kiai. Kiai Misbah, Kiai Misbahul Munir, mohon diurusi tahlil ya. Sekaligus doa untuk para masyayikh dan juga para guru-guru kita dan juga keluarga kita yang nanti tak kirimkan ke jenengan. Monggo Pak Misbahul Munir diurusi tahlilnya. Cek. Pak Misbah. Halo, cek Pak Misbah. Gak ada ini. Ya udah kita lanjut ya. Kita baca tahlil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah hadrati Syaikhul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu ma nawwara dara'ihum wa yuridul jadi Muhammad Nabi Amdadi Muhammad alaina wa sallamim. Sumailah hadrati awliya ila tis'afil jawi. Sumailah hadrati Syekh Syekh Suyuti Abdul Qadir wa Syekh Suyuti wa Syekh Imam Suyuti wa Masyaikh Raudul Ulum di yang terangkat pati wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa aqribaina wa ustadina wa masyaikhina wa masyaikhina wa limustama'na wa sababih wa barallahu dhunuba wa masarallahu yudham syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi أعوذ minasyaitonir بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد rajim. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. قل هو الله الرحمن أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. الرحيم لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الله الصمد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن لم له يكن له كفوا كفوا أحد. أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم ورحمة حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهبكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله قبل ذكر على من لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين غفر الله لنا ولكم من سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء على كما الصلاة والسلام في عدد ما في علم الله عليك وعلى آلك وصحبه يا رسول الله بسم الله اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وانت توفنا إلى المستقيم ببركة فاسم القرآن العظيم وفضل المتين ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا وارحمنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة فصل القرآن وأكرمنا بكرامة فصل القرآن وشرفنا بكرامة فصل القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذابك من خدمة فصل القرآن وارحم جميع أمة محمد من خدمة فصل القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا
وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات الدنيا دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اذكر بهذه القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة بجسم وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر زراعه وفرعه وسائر يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا والحجاج والبساد والمسلمين ببارك وبارك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ما قرأنا وما هللنا وما استغفرنا وما سلمنا سيدنا محمد هدية واسعة وبركة شاملة إلى خبرة حبيبنا وشفينا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ويروح أولادي وزوجي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ويروح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وابناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخ ومشايخنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تهرم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah kita laksanakan khataman sebelumnya dari seminggu sebelumnya. Alhamdulillah malam hari ini kita berdoa kepada masyayikh kita, pada muassis Raudatul Ulum, khususnya Simbah Syuuti Abdul Qadir, Simbah Salim Syuuti, Simbah Kiai Humam, wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan juga kepada seluruh guru-guru kita, saudara-saudara kita yang terus kita, semoga mereka semua diberi yang terbaik. Amin amin ya. Baik, selanjutnya langsung saja sudah hadir bersama kita semua ada Kang Salim. Assalamualaikum Kang Salim. Apakah bisa dengar suaranya? Cek. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, luar biasa ini. Posisi lagi di Mesir kan sih Kang ya? Lagi, iya, kelihatan nih musim dingin pakai jaket. Mantap ini. Ini juga musim dingin Kang, tapi musim dingin di AC. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua ada Kang Salim. Eh, jadi Kang Salim ini senior ya, senior kita semua di Bilangan, beliau di Camarus 1999. Jadi beliau lulus dari Aliyah, kita semua itu baru lulus dari TK, baru mau masuk kelas 1 MI gitu ya. Dan alhamdulillah beliau juga sekarang menjadi diplomat ya, diplomat di KBRI Kairo, menunggu S1 juga di Kairo, S2 di Kairo juga kan ya? Di Semarang. Oh iya iya di Semarang. Biasanya kalau S2 di Semarang tuh nanti cepat naiknya jadi dokter lanjut guru besar. Alhamdulillah kemarin sudah bertemu dengan beliau. Padahal yang aslinya yang butuh itu kita ya, tapi beliau malah yang WA, ayo ketemu ke sini. Gitu. Jadi agak apa namanya kurang sopan kita semua ini nggak sopan nggak apa, pokoknya ketemu sama Kang Salim dan alhamdulillah beliau juga sudah bersedia ke apa namanya mengisi materi untuk malam hari ini ngaji Tamaru 2010 edisi ke-36. Di Kang Salim kita ada ngaji setiap bulannya
tiap bulan rutin dan alhamdulillah sudah memasuki tahun keempat dari 2021 sejak COVID dan alhamdulillah sudah pertemuan ke-36 dan juga biasanya kita mendatangkan pemateri dari Masai maupun guru-guru di Bilangan, kemudian alumni-alumni, Zulia-Zulia dari Bilangan, alumni dan yang lain-lain untuk paling tidak memberikan kita mau itu hasanah, teladan ataupun apapun itu yang mana di Kamarun 2010 ini heterogen kan. Jadi apa namanya banyak ada yang di mana-mana, ada yang di pesantren, ada yang di pemerintahan, ada yang di dagang ataupun yang lainnya lah. Di Ikama 2010 itu punya program yang mana paling tidak setiap sebulan sekali kita bertemu kumpul walaupun tidak secara fisik tapi secara Zoom paling tidak buat merefresh lagi kembali bagaimana teladan-teladan guru-guru kita di Bilangan itu bisa selalu menuntun kita ke depannya jadi lebih baik. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah kedatangan Kang Salim dan insya Allah kita tunggu tausiahnya, kita tunggu arahannya di Kang Salim. Semoga bisa membuat kita semua menjadi lebih baik. Baik, untuk waktu dan tempatnya kami nyatakan kepada Kang Salim. Monggo, Kang. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Suaranya jelas ya? G jelas, G. Alhamdulillah ya, terima kasih. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya pada di sana malam ya. Kalau di sini masih jam 4 sore ya sebetulnya di sini. Jam 4 sore beda 5 jam. Ya alhamdulillah kita bisa silaturahmi walaupun eh, satu sama lain jauh gitu ya. Tapi intinya ya sebagai ini santri-santri Raudhatul Ulum. Nah, kita ini bisa terhubung walaupun berbeda generasi. Ini sudah salah satu hal yang sangat positif itu. Dan mungkin yang perlu kita jaga ya dalam hal ini, siapapun kita asal sama-sama pernah meneguk ya, ilmu di Raudhatul Ulum ya kita menjadi saudara dan tentunya dalam hal ini kita satu sama lain ya menguatkan lah gitu. Intinya seperti itu ya. Alhamdulillah dan selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nah, ini kita berbincang santai saja Kang Zaki ya. Siap, Kang. Jadi saya Siap. kemarin Bebas. ini apa namanya kan istilahnya itu kalau dikasih judul memang judulnya Diplomat Menyapa ya. Itu saya yang bikin judul ya. Artinya ya karena saya ingin apa istilahnya mengenalkan lah salah satu profesi mungkin ya bagi kita semua yang tidak begitu populer dan dari sekian ribu alumni Rodotul Ulum nah itu yang jadi diplomat baru dua ini kebetulan ya. Baru saya dengan Kang Saifuddin. Kang Saifuddin sekarang ada di Bangladesh, saya di Kairo. Nah, itu mungkin salah satu hal yang ingin kita tekankan ya. Eh, Sebetulnya ini ngajinya seperti semacam sekolah diplomasi supaya kita itu mempunyai pengetahuan. Rodok-rodok berat sih, apa Kang? Siap, 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 Kang. Jadi ini apa namanya tadi saya sebetulnya buat presentasi ya karena saya ini dosen ya. Jadi Biasanya yang ya, COVID, Kang. saya tuh ngajar di UIN Malang, tapi ngajarnya lewat Zoom.
Jadi ya kalau misalnya ini ya seperti biasa namanya dosen kan bikin presentasi kan, jadi ya nggak apa-apa saya share ya. Ini Ya, ya supaya omongannya lebih terarah gitu ya. Kita coba ini bicara mengenalkan. Kalau yang misalnya tidak tidak nyambung disambung-sambungkan ya. Tapi ini intinya bagaimana saya ingin mengenalkan satu profesi yang masih ini ya jarang kita kenali. Siapa tahu nanti anak-anaknya, nah, kalau ibunya bapaknya udah merasa wes telat gitu ya, udah anak-anaknya nanti eh, bisa ini merambah profesi ini yang menurut saya ini salah satu profesi yang sangat dinamis dan banyak memberikan manfaat itu. Saya tuh masih selalu ingat ya terngiang-ngiang yang ajaran atau wejangan ya dari Kiai Humam dulu. Kita itu disuruh untuk menjadi generasi ke depan yang punya keilmuan yang seimbang antara ilmu agama dengan ilmu di luar ilmu agama atau ilmu sains murni gitu. Nah, itu menjadi salah satu hal yang saya pegang. Sehingga dalam perjalanan hidup saya itu mencoba untuk menyeimbangkan, untuk menjadi seorang yang itu tadi dalam ilmu keagamaan kita kuat, tapi di ilmu-ilmu yang lainnya kita juga mempunyai ini kemampuan yang tidak kalah gitu. Nah, itulah santri-santri yang menurut saya waktu itu sangat diharapkan oleh Kiai Humam. Dalam upacara itu kan selalu ditekankan seperti itu. Nah, ketika sekarang katakanlah saya menjadi eh, mendapatkan profesi ya, ini profesi yang sangat jarang karena apa? Karena jumlahnya orang Indonesia yang menjadi diplomat itu cuma 1.800 orang yang menjadi diplomat dan saya sendiri termasuk diplomat yang ini kebetulan berbahasa Arab yang dari 1.800 orang itu yang berbahasa Arab cuma ada 30 biji. Cuma ada itu maksimal itu 30 orang saja. Dan dari kita, dari YPRU, katakanlah dari Guyangan itu ada 2 orang, yaitu saya dengan Kang Saifuddin. Nah ini saya kira ini sekedar sekedar perkenalan saja ya. Ya kalau misalnya jadi diplomat kan ada sekolahnya itu. Begitu masuk itu disuruh sekolah namanya sekolah dinas luar negeri. Saya tahun 2007 itu masuk sekolah. Terus nanti 10 tahun berikutnya sudah di tengah karir itu disuruh sekolah lagi. SESDILU namanya dan nanti ada sekolah lagi. Separuh itu kayak S1, S2, S3-nya diplomat. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan itu semua. Ya, tinggal ini apa namanya melanjutkan karirnya saja. Ini kalau sebagai diplomat ya ini saya pernah ditugaskan kemana ya. Pernah di Iran tahun 2007, pernah di Mesir yang pertama kali tahun 2011 sampai 2014, terus pernah di Beirut tahun 2017, terus pernah di Bangkok 2019, dan sekarang ini kembali lagi di Kairo. Itu tugas saya. Tapi kalau apa sih diplomat itu? Apa Kang diplomat itu Kang gitu? Ya, istilahnya ini yang paling pendek adalah ya ini. Biasanya nganggurnya bahasa Inggris. Jadi karena memang kita lebih banyak ini apa namanya bergaul dengan komunitas internasional. Kalaupun di Jakarta ya kita berinteraksi dengan para perwakilan dari kedutaan-kedutaan asing yang ada di Jakarta. Ya, yang kita kerjakan ya ini di 2 baris terakhir itu the conduct of business between states by peaceful means ya. Berhubungan antar negara dengan cara damai itu diplomasi ya seperti itu. Ya,
lempar kardusnya Kang. Malah hilang. Jadi Iya, sinyalnya. ya, semacam menjadi perpanjangan lidah hal-hal yang berkaitan dengan itu perdamaian dunia, keadilan sosial dan lain sebagainya itu. Makanya kita selalu aktif dalam berbagai kegiatan yang sifatnya internasional melalui PBB dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya prinsipnya ya kita pakai namanya bebas aktif independence and active foreign policy atau politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, ini mungkin jarang tidak banyak yang menggeluti masalah-masalah seperti ini. Tapi kalau yang ditanya Iya. Keluar-keluar Kang Saleh. Iya. Siap, siap. Mic-nya belum dibuka Kang. ya Mic-nya. di Ah, Mesir siap. di Mesir itu internetnya tidak secepat di Indonesia. Oh, malah Jadi di kecepatan Indonesia Kang. makanya Indonesia tuh sudah bersyukur masalah internet tuh kita lebih bagus daripada di Mesir. Di sini itu ya biar tek gitu. Jadi saya lanjutkan ya. Berarti intinya ya itulah yang dilakukan. Nah, pakai undang-undang dasar tadi saya nggak usah share lah, nggak kuat internetnya kelihatannya. Dan itu Di-share ke pakai saya mawar anak teman-teman oh ya saya share ke dulu ya. WA. Tak taruh di ini apa namanya chat. Ya, boleh, boleh. Siap. Tinggal saya tempat. Soalnya teman-teman itu antusias karena dari materinya dari diplomat dapat kuliah umum, tinggal kurang sertifikatnya aja kan. Siap, siap. Udah ada di chat Kang ya? Saya WA juga, tapi di Ya, chat ya, coba Bapak. cek. Hmm. Ah, oke, WA Wah, itu Bapak. masih masih muter-muter. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil dilihat di itu di apa? Karena lagi muter-muter. Yang intinya adalah bahwa di dalam melakukan aktivitas diplomasi kita itu pakai ini apa? Dasarnya itu pakai konvensi Wina. Jadi sampean nanti kalau ada misalnya penasaran nih dengan apa sih aktivitas diplomasi itu ya panduannya itu ada di Konvensi Wina atau Vienna Convention 1961 itu tentang diplomatic relation dan juga ada apa namanya Konvensi Wina juga tentang ini consular relation yang itu Konvensi Wina tahun ini apa namanya 1963 itu jadi panduannya yang nanti diturunkan kalau dalam ini Indonesia undang-undang ya undang-undang Hublu namanya undang-undang hubungan luar negeri. Nah itu yang ini nomor 37 tahun 1999. Nah, itu ada undang-undangnya yang mengatur hubungan luar negeri, siapa yang melakukan dan lain sebagainya. Ini ya kayak di nggak muncul-muncul ya. Nah ini tadi ya apa namanya Undang-Undang Hublu hubungan luar negeri. Nah tugas-tugasnya itu apa ya ini ada 5 biasanya kita nyebutnya. Tugas utama para diplomat itu representing, mewakili, protecting,
melindungi, promoting, mempromosikan Indonesia, negotiating, menegosiasikan kepentingan Indonesia dan reporting, melaporkan apa yang ada di luar negeri. Jadi orang Indonesia jumlahnya yang 280 juta itu, kepentingannya di luar negeri itu diwakili oleh tadi 1.800 orang diplomat yang menjalankan fungsi lima ini. Jadi kalau sampean misalnya ingin mengenalkan produk-produk supaya go internasional, itu salah satu caranya ya bisa dititipkan ke para diplomat. Karena diplomat itu di KBRI itu mempunyai salah satu fungsi, fungsinya adalah promoting, mempromosikan. Nah, nanti ada fungsi yang tersendiri namanya fungsi ekonomi, yang tugasnya adalah bagaimana menjual produk-produk Indonesia di luar negeri, fungsi ekonomi. Terus protecting, sampean sebetulnya dalam keseharian itu ada kaitannya. Sampean misalnya punya saudara yang menjadi TKI di luar negeri misalnya. Itu yang melindungi siapa? Nah, yang melindungi adalah ini apa namanya tugas diplomat juga, yaitu bagian protecting atau perlindungan. Nah, makanya di situ kalau misalnya suatu ketika sampean punya saudara, saudaranya itu bermasalah atau ada masalah di luar negeri, siapa yang dihubungi? Ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kalau kenalnya saya misalnya, sampean bisa kontak saya. Nah, misalnya Kang, ini ada saudara saya sedang bermasalah, misalnya umroh tiba-tiba transit, sakit, masuk rumah sakit, kehilangan kontak misalnya. Itu kemarin terjadi. Temennya istri saya, ngontak istri saya. Terus istri saya bilang ke saya, ada saudaranya sedang transit di Qatar, sakit, dan masuk rumah sakit kehilangan kontak. Saya carikan kontaknya dalam waktu hitungan menit itu ketemu dan saya bisa mencarikan kontak person yang bisa dihubungi oleh keluarganya di Qatar. Jadi itu protecting, negotiating, apa kepentingan nasional Indonesia berkaitan dengan apapun itu bisa dititipkan ke Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri akan mendorong itu dengan negara yang dituju. Nah, itu kira-kira gampangannya tugasnya itu seperti itu. Dan kita itu punya perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di 92 negara. Jumlahnya sekarang ada 132 kantor perwakilan. Ada yang bentuknya itu KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada konsulat jenderal, kalau ke Jeddah ketemu namanya KJRI Jeddah misalnya. Atau konsulat, konsulat itu ini apa namanya yang levelnya lebih rendah daripada konsulat jenderal. Itu dari kesemuanya itu ada 132 tempat. Nah, itu representing. Nah, ini contohnya ya. Ini beberapa foto saya ya. Ini kebetulan tugas di yang pakai map biru itu map Unifil ya. PBB karena kita menugaskan 1.300 orang tentara yang menjaga perdamaian antara Lebanon dengan Israel. Nah, saya waktu itu kebetulan di ngurusi bagian politik, ya saya ini eh, berurusan dengan itu komandan Unifil, Force Commander istilahnya itu mereka. Kalau yang di atas itu sedang makan di restoran itu adalah orang-orang yang punya kecintaan terhadap Indonesia. Saya bikinkan satu forum namanya Forum Persahabatan Indonesia Libanon. Nah, itu kalau ini bawah ini teman saya ini gambarnya. Itu sedang melakukan pembicaraan ya tentang sesuatu lah gitu. Protecting perlindungan. Kalau pernah mendengar evakuasi WNI di Yaman ya tahun 2015, kebetulan saya pelakunya. Itu yang di bawah itu ketemu dengan Habib Umar itu di Tarim. Kita dalam waktu 2 minggu, kurang dari 2 minggu mengeluarkan WNI jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Itu ini apa namanya karena lagi perang, kalau WNI dibiarkan di sana nanti bisa terdampak perang, maka pemerintah mengutus orang untuk melakukan penyelamatan terhadap WNI ini protecting. Kita berdua dibantu oleh 2 orang polisi, jadi 2 orang diplomat dibantu 2 orang polisi, cuma 4 orang itu yang ada di gambar-gambar itu orangnya. Kita dalam waktu 2 minggu mengeluarkan lebih dari 1.000
orang. Negotiating berarti apa menegosiasikan. Nah, ini contohnya Menlu sedang melakukan negosiasi atau ini ada kebetulan teman saya yang ini tugas di Qatar waktu itu sedang melakukan negosiasi masalah dagang atau masalah lainnya. Ya. Atau reporting berarti melaporkan apapun yang terjadi. Kalau misalnya kita di negara yang lebih maju dari Indonesia, kita laporkan tuh kemajuan-kemajuan atau potensi ekonomi yang bisa diambil oleh Indonesia. Barang apa saja yang bisa masuk ke Indonesia, apa dari Indonesia masuk ke sini, atau Indonesia butuh apa, itu bisa disuplai dari negara tersebut. Itu reporting seperti itu. Promoting berarti kita promosi Indonesia. Ini gambar saya saat di Lebanon. Saya bicara tentang Indonesia di depan 400 orang itu ya. Apa namanya akademisi, baik yang sivitas akademik maupun para mahasiswa. Ya mau nggak mau kita kalau di sana saisone harus berani gitu. Yang penting pede. Karena kita harus mempresentasikan, mempromosikan Indonesia. Ini saya presentasinya bahasa Inggris, keluarnya bahasa Arab ini. Karena yang saya hadapi orang-orang yang berbahasa Arab gitu. Dan memang masalah bahasa bagi seorang diplomat itu ya satu hal yang sangat penting. Ini misalnya dialog lintas agama Indonesia dengan Austria. Kita melakukan dialog tentang keagamaan bersama para tokoh agama. Saya membawa para tokoh agama karena saya jadi koordinator ini tahun 2022 untuk interfaith dialog. Indonesia itu mempunyai mitra 34 negara yang kita gantian melakukan dialog keagamaan itu. Ini promoting ya, mempromosikan Indonesia. Ini ada teman saya misalnya di Roma ini sedang mempromosikan angklung kepada anak-anak kecil. Ya, anak-anak Eropa ini pada megang angklung. Nah, itulah kerja kerja diplomat itu sangat asik ya, sangat dinamis dan sangat bermanfaat itu. Sayangnya kok duraglem gitu. Nah, itu. Nah, itu terus dalam berdiplomasi ya kita pakai panduan ya, ada politik luar negeri Indonesia, prioritasnya apa saja ya ini kira-kira. Terus kita itu orang dagang itu kan punya modal ya. Modalitas kita juga apa saja ini sosial budaya, politik, ekonomi. Nah, inilah yang kita jual dalam tanda kutip kepada counterpart kita di ini di luar negeri. Nah, dalam melakukan itu ya ada istilahnya itu ada fast track diplomasi namanya. Fast track diplomasi yang layernya itu layer pertama, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau saya ini layar pertama. State actors atau pemerintah, tapi ada juga namanya diplomasi, namanya second track diplomasi. Kalau kita bukan orang pemerintah, itu juga melakukan semacam diplomasi seperti itu, kita nyebutnya namanya eh, second track diplomasi atau diplomasi di layer yang kedua yang dilakukan oleh non-state actors atau aktor non-negara. Pelaku usaha, media, ormas, akademisi, individu, diaspora, ataupun youth atau pemuda. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya jurnalis kan ada kode etik jurnalistik. Nah, diplomat itu juga ada kode etik diplomat. Apa saja itu bisa dirujuk di situ Permenlu nomor 3 2016. Itu kira-kira mungkin sebagai ini apa namanya silaturahmi. Saya nggak mau banyak-banyak takut pada muntah-muntah nanti ya. Jadi ya ini sekedar pengenalan saja. Eh, ini kalau kenal Kang Munawir itu dulu kita pernah menjadi ini apa panitia waktu R20 saya ketemu sama Kang Munawir dalam satu forum itu jadi sama-sama jadi panitianya PBNU. Kalau gambar di bawah itu saya sedang ini apa namanya di yang sama tentara itu di perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Di belakang punggung saya yang saya pakai jas hitam itu, di belakang saya itu Israel. Saya di depan saya itu Lebanon itu berada di tengah-tengah perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Nah, itulah kira-kira ya apa namanya gambaran ya profesi seorang diplomat ini untuk ini saja sekedar bukan untuk gagah-gagahan ya, nggak ada niat seperti itu, tapi sekedar kita saling bersilaturahmi. Saya juga mencari nafkah sebetulnya judulnya itu. Tapi ya
cita-cita saya aslinya pengen jadi dosen, tapi saya udah berkali-kali ngelamar jadi dosen tuh nggak ada yang mau menerima. Cerita saya tuh seperti itu. Terus begitu saya memasukkan lamaran di Kementerian Luar Negeri, itu sekali memasukkan alhamdulillah diterima. Dan ketika saya di dalam ternyata teman-teman saya itu ada yang 3 kali ngelamar baru diterima, ada yang 4 kali melamar baru diterima. Karena memang tidak ini agak susah ya. Zaman saya masuk itu yang daftar 16.000, yang diterima 100. Di belakang saya yang daftar 20.000, yang diterima sekitar itu juga. Jadi memang tingkat kompetisinya lumayan berat, sehingga saya ini kadang-kadang aku mikir kok ya di belakangku kok nggak ada lagi anak-anak Ikamaru yang nyusul gitu. Jadi ini sudah berhenti di saya tuh masuk tahun 2006, 2007. 2006 setelah rekrutmen, 2007 mulai sekolah dinas. Sampai hari ini belum ada lagi kawan-kawan Ikamaru yang ini apa namanya masuk. Nah, makanya ada urgensi ya bagi saya untuk hari ini ngobrol dengan ini kak apa Kangkang Bayu-Bayu ini di sini supaya oh tahu itu ada profesi semacam itu. Siapa tahu anaknya bisa diceritani gitu. Nak itu udah di diplomat itu. Kaya apa Kang Salim itu kerjane muter-muter ora usah bayar tapi malah dibayari. Enak kan? Jadi kerjaku itu muter-muter, nggak usah bayar tapi malah dibayari. Semua difasilitasi oleh negara ya karena kita memang tugas pakai ini semuanya tugas negara. Tugasnya tidak mudah, berat sekali tugasnya, tapi seberat apapun tugas itu kalau sudah dijalani itu lama-kelamaan ya biasa. Sama seperti sampean minum kopi. Kopi yang nggak ada gulanya itu. Pertama diseruput pahit, yang kedua masih pahit, di seruputan yang ketiga itu nggak pahit lagi. Pahitnya udah hilang, jadi tinggal rasa kopinya yang enak itu. Sama seperti kehidupan juga seperti itu saya kira. Kayaknya terbentar lagi. Mil satu belum. Gimana ini, Mbak Rohma? Kayaknya sinyalnya ini yang nggak bagus ya. Kurang bagus. Si baru memanggil si Milo dan menuduh telah pipis di kasur. Si Milo kebingungan karena Saya kira ya sebagai ini Kang Zaki sebagai pengantar, saya pindah ke HP ini karena apa namanya kayaknya kurang bagus koneksinya. Tadinya pakai laptop. Ya. Alhamdulillah udah Gitu bagus saya juga kira dari Kang Zaki materi. apa namanya? Sudah saya kira untuk sekedar kenalan saja. Saya tidak mau banyak-banyak takut muntah-muntah. Monggo silahkan kalau misalnya ada Ya. yang ini ya pendalaman materi atau seperti apa mau dikupas lebih dalam. Siapa tahu ada yang nyambung dengan bahasan dan ingin memperdalam, kami persilahkan. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Tapi apa namanya mau juga juga materi dari Kang Salim yang luar biasa. Eh, kita lanjut ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menyapa atau mau bertanya kepada Kang Salim mumpung ada di sini atau punya apa namanya masalah tentang luar negeri atau mungkin eh, kemarin saya beli iPhone belum sampai tapi itu bukan bukan ranahnya ya. Nah, eh, tapi sebelumnya ada sambutan dari ketua alumni yang akan disampaikan oleh Mbak
Bu Rohmah ya, mewakili ketua kita Pak Husnul Khuluq, mungkin bisa disampaikan eh, beberapa kata dari ketua. Monggo silakan Bu Rohmah. Terima kasih atas waktunya Gus Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah, karena atas rahmat hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Kang Salim senior kita sudah berbagi ilmu yang Masya Allah luar biasa sekali Kang. Memang selama ini saya bertanya-tanya sih tentang diplomat itu sendiri. Ada sebuah kejadian Kang, ketika di Bangkok, saya di Bangkok di Thailand, itu kan bahkan image dari kedutaan Indonesia itu sendiri kurang baik gitu ya di Bangkok itu sendiri di Thailand pada saat itu. Karena ada yang kehilangan paspor, Kang, pada saat itu. Nah, di Bangkok kemudian seperti terbengkalai gitu ya dari warga Indonesia itu sendiri ketika kehilangan paspor di Bangkok. Bahkan tour guide-nya pun bercerita ke saya kalau dari kedutaan dari Indonesia yang di Thailand itu memang kurang begitu menyenangkan gitu kan. Itu sih singkat cerita seperti itu sih. Nah, dan itu yang tadi kebetulan kan Gus Salim ya, Kang Salim ya, tentang tugas-tugas diplomat itu sendiri ya. Bagi saya ya sangat bermanfaat sekali kalau malam hari ini membahas tentang hal itu gitu Kang. Nah, saya tuh gini ngebayanginnya gini. Wah, kalau terjadi sama saya gimana ya gitu kan. Kebetulan kan hampir setiap tahun lah, insya Allah kan memang dari kantor saya itu kan ada tugas di luar negeri sih Kang, kerjasama gitu kan, menjalin kerjasama. Seperti tahun ini kan kemarin dari Vietnam, tahun kemarinnya lagi di Thailand. Nah, kejadian itu pas di Thailand gitu kan. Saya tuh membayangkan diri Tahun saya berapa itu? sendiri gitu kan. Saya membayangkan diri saya sendiri. Kalau kejadian itu menimpa ke saya gimana ya? Nah, begitu Kang Salim memaparkan materi pada malam hari ini, wah ini alhamdulillah ada ilmu, ada angin segar lah setidaknya ya. Saya juga sudah nyimpen kontaknya Kang Salim juga di WA saya. Itu sih Kang yang sebetulnya ini sambutan sekaligus pertanyaan ya dari saya. Nggak apa-apa ya Kang, ngapunten saestu. Nggih. Oke. Nggih, Ya, nggih. ya Dan alhamdulillah ya, bisa bisa nyambung, artinya apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang real sebetulnya gitu. Bisa nggih, nyambung dan nggih, setidaknya itu bisa ini terkoneksi. Kadang-kadang kita ini kan tidak tahu harus kemana. nggih. Padahal ternyata, weh ono dulure dhewe sing dadi diplomat kan gitu. Padahal kan Nggih. masalahnya kadang-kadang masalah itu tidak terselesaikan dengan baik gara-gara kita tidak tahu pintu masuknya kemana. Nah, Ya, sampean betul, kenal betul sekali. kenal dengan satu orang diplomat saja, itu bisa terhubung dengan 130 Seluruh dunia, ya. perwakilan yang ada. Karena apa? Saya bisa mengontak seluruh Nggih. perwakilan kan. Karena Nggih, tinggal nggih. dicari saja, misalnya ada suatu kejadian di negara mana, berarti kan saya akan ngecek di database itu siapa yang ada di sana, Iya, tinggal dikontak bagian apa. Kalau masalah ekonomi berarti bagian ekonomi, masalah paspor tadi berarti masalah di namanya fungsi protokol dan konsuler. Nah, iya. walaupun sebetulnya itu kejadian tahun berapa tadi Mbak Rohma? 2024, Kang. Oh, 2000 baru Tahun ya, baru. kemarin. Nggih.
Saya tuh 2000. tugas di Bangkok itu tahun 2019 sampai 2021. Itu saya di Nggih, situ. Tapi intinya sebetulnya itu hanya kalau paspor hilang misalnya. Paspor hilang nggih. itu yang dilakukan adalah membuat dokumen yang bisa digunakan untuk pulang. Sampai nggak bisa bikin paspor lagi di Hmm, KBRI karena paspor itu hanya diberikan bagi orang yang punya izin tinggal di negara tersebut. nggih, nggih. Tapi untuk pulang kan harus punya dokumen. Nah, Iya, nanti kayak dikeluarkan pengantar namanya ya, Kang? SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Bentuknya hampir sama persis dengan paspor, tapi tulisannya bukan paspor aja, SPLP. Nah, Hmm, SPLP itu menunjukkan bahwa orang tersebut ini harus pulang dan ketika dokumen ini dibuat, maka dia hanya bisa bisa digunakan sekali saja untuk pulang ke Indonesia. Nah, itu sudah difasilitasi seperti itu sebetulnya. oh, Nah, nggih, nggih, nggih. kadang-kadang kalau misalnya nggak tahu, akhirnya ngeyel minta dibuatkan paspor. Misalnya nih, Hmm, saya kan nggih, nggih. paspor saya kan hilang, saya harus dibuatkan paspor juga. Itu ngeyel sampai hari kiamat juga nggak bisa. Karena aturannya memang tidak Hmm, boleh. Orang itu kalau hilang itu harus lapor polisi. Nah, tanda terima lapor polisi dibawa ke KBRI, nanti KBRI akan menerbitkan dokumen pengganti paspor yaitu SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor. Nah, gitu. Jadi nggih, ini nggih. masalah-masalah yang kebetulan saya di sini itu koordinator urusan protokol dan konsuler. Gitu. Jadi ya Nggih. di Bangkok saat itu Alhamdulillah. pun saya bagian itu di protokol dan konsuler. Nggih. Jadi Kalau pas itu udah insya Allah kenal saya sangat Kang paham. Salim, ya langsung kontak jenengan, Kang. Nah, Nggih. itu bisa sampai bisa langsung atau temennya ada masalah atau kita kontak itu Nggih. dalam rangka pertama konsultasi. Terus kedua mencari kontak seperti yang saya contohkan tadi ada orang Nggih. sakit hilang kontak akhirnya setelah saya hubungi bagian yang ngurusi di suatu negara ternyata nyambung. Jadi aslinya memang kita itu butuh pintu masuk saja untuk Nggih. mengkomunikasikan sehingga masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Kira-kira itu Nggih. Mbak Rohmah ya. Terima kasih Nggih, nggih. atas Nggih. ininya apa namanya responnya dan juga ini apa itu tadi pertanyaannya. Nggih, nggih. Silahkan jika Nggih, ada Kang yang lain. Salim. Monggo. Nggih, nggih. Teman-teman Ikamaru 2010, terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita dipertemukan lagi ya sebelum tahun baru 2026. Semoga 2025 apa yang menjadi mimpi-mimpi besar panjenengan sedoyo bisa segera terrealisasikan. 2026 sudah ada resolusi baru lagi, semoga segera terwujud di 2026 juga ya untuk mimpi-mimpi besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada malam hari ini. Mas Huluk belum bisa hadir, belum bisa rawuh karena memang kesibukan beliau di Kalimantan ya, kerjaannya beliau. Beliau memberi pesan ke saya untuk disampaikan ke panjenengan sedoyo, tetap kompak, tetap solid untuk angkatan 2010 ya, kapanpun dimanapun berada tetap kompak selalu. Jauh di mata, namun tetap selalu kita doa. Semoga makin kompak, makin solid, makin saling support satu sama lain gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kang Salim, nanti kalau misalkan ada sesuatu ya Kang, masalah diplomat, saya bisa kontak jenengan deh Kang. Ngapunten ya saestu saderenge. Ya, tapi Karena ya insya Allah nanti, karena kenal nggih, kan kita ini apa istilahnya itu akan selalu ini apa namanya nggih. mengasistensi. Nggih. Insya Allah tahun depan kalau jadi, kalau saya ditugaskan ke Singapura, insya Allah tahun depan ke Singapura, Kang, insya Allah. Nggih. Ya, agak lancar insya Allah. Nggih, nggih, nggih.
Itu saja teman-teman, terima kasih banyak. Ini mumpung ada Kang Salim yang mau bertanya, monggo. Yang biasanya malu-malu bertanya, open cam bisa ngechat saya atau ngechat Gus Zaki, nanti dibacakan untuk pertanyaan-pertanyaan. Biasanya itu Kang, ada yang malu gitu ya, nggak mau open cam gitu. Itu biasanya ngechat Kang, nanti dibacakan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu, nggih. Nggih. Itu saja teman-teman, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan monggo silahkan. Semoga tali silaturahmi tetap terjaga sampai kapanpun. Semoga 2010 makin kompak, makin solid ya. Amin. Itu saja, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kang Salim atas waktunya. Luar biasa sekali malam hari ini. Benar-benar bermanfaat sekali Kang untuk malam hari ini buat saya pribadi. Memang selama ini ada banyak pertanyaan tentang diplomat itu sendiri ya, tapi kami memang belum, saya pribadi itu belum tahu ini ketuk pintunya ke siapa, itu saya belum tahu Kang. Nah, begitu Kang Salim kemarin, bulan kemarin masuk di grup ini ya, Zoom ya. Alhamdulillah ada, wah ini menarik sekali ini, seperti itu Kang. Terus Alhamdulillah pertanyaan bisa terjawab dan itu sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada ya teman-teman yang kejadian yang sama, apa yang dialami teman saya, mungkin bisa saya wakilkan ya untuk jawabannya seperti itu. Nggih. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, monggo bisa ditanyakan malam hari ini. Ini kesempatan yang besar buat kita untuk menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan saya untuk malam hari ini. Terima kasih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Zaki. Monggo dilanjut Gus. Bisa tolong grup min foto bersama para pelatih. Halo, halo. Oh gitu. Dari tadi kok udah pada pulang? Lah itu, lah itu. Oh udah pada balik ke kamar. Kang Salim, mungkin kalau ada yang mau dilanjutkan lagi untuk materinya, monggo Kang. Untuk materi saya kira ya itu sajalah. Untuk pengenalan yang penting itu membuka komunikasi aja. Ini tadi sudah ada pintu masuknya karena masalah dan berkaitan dengan luar negeri ini kan ya tidak begitu jelas gitu kalau misalnya kita tidak menggelutinya. Tapi kalau pas kebetulan ngadepi ya itu kerasa gitu. Tapi setidaknya dengan adanya apa yang saya sampaikan tadi atau sampean mengenal orang yang ini melakukan atau menggeluti bidang itu sudah satu hal yang bagus gitu. Itu saja sih ininya. Oke, Kang, ada pertanyaan lagi nih dari saya. Silakan. Kalau imigran itu sendiri ada kaitannya dengan diplomat itu sendiri nggak, Kang? Ketika di bandara itu kan memang imigran dari Indonesia itu sendiri kan lebih rumit ya, lebih sulit gitu loh, Kang. Dibandingkan dibandingkan dengan di luar negeri gitu kan. Itu kenapa ya? Apa karena sistemnya kita yang belum semodern luar negeri atau gimana, Kang? Biasanya kan banyak yang ketahan tuh di imigran-imigran itu kan ketika ingin ke luar negeri itu, Kang. Ini mau bekerja atau apa ininya konteksnya? Itu konteksnya mau seperti kayak liburan. Ya semuanya sih, Kang. Salah satunya Kalau kayak liburan, kayak misalkan ke luar negeri juga sih ada yang kayak pekerja gitu ya TKW gitu juga sih ada kasus seperti itu karena kan Indonesia itu terkenal kalau dari imigrannya itu kayak agak sulit gitu loh agak rumit ya pernah sih kejadian juga Kang yang dari imigran pas di Jakarta itu kan mau ke Vietnam kemarin itu juga
prosesnya lama banget dari imigran itu sendiri. Nah, sementara ketika sampai ke Vietnam itu lancar-lancar aja, nggak selama di Indonesia waktu di imigran Indonesia itu sendiri kan. Mm-mm. Ya, Belum tahu sih masalahnya apa, ketahannya karena mm-mm. apa itu saya belum paham sih, nggak tanya sedetail itu sih memang. Tapi ketika di Vietnam langsung lancar kok pada waktu di bandara Vietnam itu kan, ketika Mm-mm. proses imigran itu lancar banget. Tapi kok ketika di Indonesia kenapa kita malah kayak dipersulit? Padahal kan pas di Indonesia itu sendiri gitu loh, Kang. Nggih, nggih. Mm-mm. Nggih. Ya, kalau masalah keimigrasian ya istilahnya ya itu kan ada ini orang itu begitu mau keluar negeri itu kan harus dipastikan dia harus mampu, misalnya eh, dia negara tujuannya kemana. Itu misalnya kita mau ke suatu negara itu kan harus punya izin apakah negara yang akan atau tidak misalnya. Terus ini kita punya visanya atau tidak. Kalau ke ASEAN, semua negara ASEAN itu kita bebas visa dengan paspor yang kita Iya. miliki. Tapi kalau di luar negara ASEAN itu ada misalnya ke Mesir. Sampai ke Mesir itu nggak bisa langsung. Harus minta visa dulu ke kedutaan Mesir di Jakarta. Nah, imigrasi terus maskapai penerbangan itu salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh mereka itu memverifikasi apakah itu sudah terpenuhi atau tidak. Gitu. Kalau misalnya tidak terpenuhi, ya dia tidak akan diberikan perizinan untuk keluar. Tapi secara prinsipil, ya tidak ada larangan-larangan itu. Saya sendiri tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah menemui contoh orang itu mau pergi tapi tidak bisa gitu. Tapi kecuali orang itu punya kasus, kalau sampean punya kasus dan kasus itu menghendaki sampean tidak keluar negeri, maka orang tersebut akan masuk dalam daftar cegah. Cekal itu Oke. cegah dan tangkal. Itu ada database-nya di imigrasi. Begitu orang mau Iya. keluar, ternyata ketika di ini datanya ada tanda gitu. Oh ini orang ini boleh keluar, masuk daftar cekal atau cegah dan tangkal itu. Tangkal itu artinya nggak Iya, boleh iya. masuk ke dalam, cegah itu nggak boleh keluar. Jadi seperti itu kira-kira gampangannya seperti itu. Oh iya. Oh iya, Masalah itu, Kang, aku sampai ingat. sendiri nggak dapat masalah kan? Heeh. Iya. Aku ingat itu kasusnya karena transgender, Kang. Fotonya sama Hmm. foto paspor sama itu mukanya itu memang kayak beda gitu loh, Kang. Kalau yang di foto paspornya Itu kan pasti. cowok banget kan? Iya, cowok banget. Lah Mm-mm. pas ke Vietnam itu memang orangnya kan transgender ya. Itu memang kayak Mm-mm. cewek banget sih pas pas ke Vietnam itu memang. Iya, Ya, inget-inget aku ya artinya itu memang pasti kasusnya. ketika Mm-mm. ada satu permasalahan pasti eh, itu tadi verifikasi Iya, iya, identitas, Kang. tahu verifikasi apakah negara yang akan dituju itu bisa menerima. Misalnya nih, satu maskapai penerbangan sudah berani menerbangkan orang dan orang tersebut ditolak di negara tujuan, maka yang berkewajiban membiayai kepulangan atau membalikkan orang tersebut adalah maskapai yang menerbangkan. Aturannya seperti Hmm. itu, rugi dong berarti. Nah, karena itu Iya, dia iya. harus benar-benar memastikan tidak akan ada masalah. Itu kira-kira. Iya, iya. Nggih, Kang, transgender itu memang kasusnya. Ingat aku, nggih. Oke, oke, silahkan ada kalau apa? Ini ada Sebenarnya ada pertanyaan, kejadian seorang diplomat yang meninggal di kosnya itu apakah asli bunuh diri atau memang ada seorang yang tidak menghendaki keberadaannya? Ini mau dijawab pakai cara media apa pakai jalur dalam orang dalam? Media aja Kang. Kalau menurut media
mau mau versi orang dalam apa versi media? Nah, gitu. Versi media aja Kang, biar nggak vulgar. Nah, Dua-duanya, dua-duanya. jadi menurut media itu kan si Arya Daru ya itu di bawah saya itu masih adik angkatan kalau masuk di Kementerian Luar Negeri agak jauh juga dari saya itu. Dia ini kan yang terakhir dibongkar adalah itu melakukan check in ya sebanyak 24 kali lebih dengan seorang perempuan yang diplomat juga. Saya kenal orangnya, teman saya, tapi beda angkatan. Saya kenal baik dengan orangnya yang inisialnya V itu. Nah, V ini kebetulan punya suami anggota TNI berpangkat letkol gitu. Sehingga ya dari situlah konon permasalahannya. Tapi berdasarkan keterangan yang saya ketahui itu terlalu rapi kalau dia melakukan bunuh diri. Sehingga ada kemungkinan bahwa dia itu memang dibunuh gitu. Jadi itu ya sekarang pun di media sudah kesimpulannya sudah ke sana gitu. Jadi ya walau alam siapa yang benar tapi waktu itu di dalam ini yang sebelumnya pihak berwajib sudah menutup kasusnya, tapi keluarga masih tidak terima karena hampir berat diterima kalau itu bunuh diri. Lawang orangnya itu udah mau penugasan ke Finlandia, mobilnya saja sudah dijual, dia sudah mau siap-siap untuk tugas di KBRI di Finlandia, mosok bunuh diri. Nah itu memang agak kejanggalan di situ dan keluarganya belum bisa menerima, akhirnya keluarganya melakukan upaya-upaya hukum. Yang sekarang ini semakin terungkap, oh ternyata ada affairs antara almarhum dengan seorang pegawai aktif di Kementerian Luar Negeri. Nah, kira-kira itu ini masalah masalah manusia ya. Jadi tapi kalau dari eh, lapangan di ayatnya itu berdasarkan keterangan dari teman saya teman dekat saya itu ada lebam-lebam di badannya dan juga ininya itu terlalu rapi kalau itu bunuh diri. Bunuh diri itu kan nggak mungkin bisa serapi itu. Itu kira-kira ya ini apa namanya versi yang umum lah. Kalau yang versi khusus saya tidak bisa share. Oke, Kang Zaki, gimana? Udah cukup? Kalau udah cukup, ya kita cukupkan saja. Kalau masih ada, monggo. Boleh bertanya, Kang? Enggak. Nah, itu. Pak Dokter, Pak Silakan. Dokter. Halo, Assalamualaikum. Dokter Bukan Febri namanya itu Pak tanya. Dokter. Ah, Ini ada Assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. bertanya lagi. Salam Iya, warahmatullahi Iya. Dokter wabarakatuh. Febri mau tanya. Nggih, ini mungkin ah, saya bisa melihat Nur Salim yang kedua kalinya, nggih. Nggih, ah, pertama nama saya Febri, saya angkatan 2010 Ikamaru, nggih. Ah, ya, ini mungkin agak berbeda dari tema, tapi mungkin agak menyambung juga sedikit ya. Yang pertama mungkin saya mau tanyakan eh, perbedaan diplomat sama duta besar. Itu yang pertama. Ya, memang dulu Hmm. eh, ketika di Guyangan memang kepengen masuk HI gitu. Ah, nggih, Kang Salim. Namun karena mungkin takdirnya Hmm. berbeda ya, jadinya melenceng agak jauh Nah, dengan betul. perpres yang sekarang. Ah, terus yang kedua, ah, apakah masih ada kayak semacam bisa nggak ada beasiswa untuk sekolah ke luar negeri kayak gitu atau kontak yang bisa dihubungi untuk membantu beasiswa karena kan sekarang tuh kalau di program saya yang sekolah sekolah spesialis kayak gitu sekolah spesialis dokter itu kan memang kan kalau di Indonesia kan cukup lumayan apa namanya biayanya kalaupun beasiswa pun terbatas. Nah, sedangkan kalau di luar negeri kan katanya beasiswanya agak lebih mudah ya, lebih banyak ya kayak gitu. Nah, adakah tips-tips yang bisa diberikan atau eh, apa namanya diadvise kepada saya atau teman-teman yang lainnya ini yang mungkin yang mau sekolah ke luar negeri dan sebagainya. Yang mungkin kan kalau naik liburan kan mungkin teman-teman sini sudah sering ya kayak gitu ya.
Mas Zaki, Mbak Rohmat kan udah sering ke liburan nih. Tapi mungkin untuk aktivitas yang cukup lama kayak sekolah ataupun kerja, ada nggak kesempatan untuk mendapatkan itu, Bil? Ataupun siapa tahu malah jujur malah nggak cuma Hmm. sekolah ya, tapi bekerja juga. Oke. Terima kasih Ya, oke. atas waktunya. Terima kasih Kang Salim. Ya, Apalagi terima kasih Assalamualaikum Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Dokter Waalaikumsalam. Ini langsung saya jawab aja ya. spesialis di luar Kalau negeri apa mungkin sih kan Pak? bedanya antara apa bedanya antara diplomat dengan dubes ya? Nah, dubes itu ada dua. Dubes itu ada dua. Kalau sampai pengen jadi dubes itu bisa. Karena dubes itu ada dua, ada dubes karir sama dubes non karir. Dubes karir itu dubes yang memang dari awalnya dia seorang diplomat yang sudah mencapai tingkatan tertinggi. Nah, artinya duta besar itu adalah tingkatan tertinggi dari seorang diplomat. Nah, sampean kalau misalnya ini berkenan mendoakan saya itu sekarang di level 5. Dubes itu di level 8. Jadi saya masih kurang 3 level lagi. Nah, kalau misalnya ya ini siapa tahu yang datang para wali ini mendoakan saya, terus suatu ketika saya bisa mencapai level tertinggi dalam karir saya, ya bisa jadi duta besar. Duta besar itu Amin. adalah gelar diplomatik tertinggi. Ya sekarang ini gelar saya itu namanya kanseler. Kanseler itu kalau bahasa Arabnya mustasyar. Nanti di tahun depan insya Allah saya itu naik jadi namanya minister kanseler atau wazir mufawad kalau bahasa Arab. Terus setelah Mister Kanseler itu naik, kalau misalnya karir saya itu moncer, naik jadi minister. Nah setelah di minister, kalau dikehendaki oleh presiden, itu menjadi duta besar. Itu kalau karir itu seperti itu, meniti karir dari ranking 1 menuju ke ranking 8. 8 itu tertinggi ya. Nah itu. Terus kedua, kalau sampean tidak seperti saya tapi pengen jadi duta besar, itu bisa juga menjadi duta besar non karir. Jadi gimana caranya? Jadi politisi bisa. Siapapun yang dikehendaki oleh presiden untuk menjadi duta besar itu bisa. Jadi caranya dekatilah presiden dan minta jabatan duta besar. Nah itu bisa. Jadi cara untuk menjadi duta besar non karir. Tapi jumlah non karir ini lebih sedikit. Duta-duta besar itu kebanyakan dari karir. Terus yang kedua mengenai apa tadi kayak semacam beasiswa dan lain sebagainya itu sebetulnya itu masuk ranahnya bilateral. Bilateral itu apa artinya? Kalian bisa mengecek, sampai bisa ngecek ke Instagram atau website kedutaan besar kita yang di luar negeri. Biasanya kalau ada permintaan dari suatu negara, itu akan diumumkan. Karena nggak mungkin suatu negara minta, terus informasinya disimpan, kan nggak mungkin kan? Pasti di-share. Nah, sekarang ini ya kita bisa melihat website atau Instagram atau ini apa namanya medsos lainnya gitu. Kira-kira seperti itu gampangnya. Kalau misalnya mau ngecek langsung misalnya pengen spesifik suatu negara, saya pengen ke Mesir gitu. Ada nggak ya beasiswa untuk apa namanya spesialis di kedokteran? Nah itu bisa ngecek langsung ke atas pendidikan misalnya. Nah itu kalau tidak ada atas pendidikan ke bagian penerangan dan sosial budaya. Itu kalau kita spesifik menuju ke satu negara tertentu. Tapi menurut saya sekarang ini pemerintah sudah sangat dengan lebar LPDP ya. LPDP itu sekarang kan banyak sekali yang asal kita mau dan apa namanya istilahnya itu tekun di dalam memenuhi syarat-syaratnya, insya Allah dapat itu karena uang negara yang digunakan untuk memberikan beasiswa LPDP itu sekarang sudah semakin besar, sudah banyak sekali sehingga kesempatan bagi siapapun saya kira tidak harus mencari beasiswa dari ini pemberi beasiswa. Saya kasih tahu kelemahan beasiswa. Itu kita itu akan menjadi pembela negara tersebut gitu. Kalau negaranya itu kebetulan satu visi, satu line dengan kita, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kebetulan
tersebut musuhan sama kita tuh agak susah untuk objektif biasanya seperti itu. Karena kita kan udah pernah dikasih makan sama dia kan. Nah, dan beasiswa itu sendiri kalau dalam politik luar negeri itu tidak makan gratis kan. Itu namanya soft diplomasi, soft power. Soft power itu apa? Itu salah satu metodologi dalam diplomasi publik bagaimana mempengaruhi orang, tapi orang yang dipengaruhi tidak tahu kalau dia sedang dipengaruhi. Itu namanya soft diplomasi melalui pendekatan pendidikan sosial budaya. Hubungan luar negeri itu tidak datar. Kalau kita tahu ilmunya, ini juga termasuk bagian dari menggalang orang melalui beasiswa. Orang-orang dapat beasiswa itu nanti akan menjadi pembela dari negara tersebut. Terus sampean dapat beasiswa dari Amerika, biasanya sampean itu akan menjadi orang-orang yang membela Amerika atau negara lainnya. Orang sekolah dapat beasiswa di Saudi, ya, Saudi itu paham keislamannya Wahabi. Sampai akan menjadi Wahabi di Indonesia. Gampangannya seperti itu. Karena ini memang soft diplomasi. Orang-orang itu digalang tanpa dia tahu bahwa dia akan menjadi penyambung lidah dari negara tersebut. Bagi kami yang pelaku diplomasi, ya tahu ini karena kami melakukan hal yang sama. Tuh, ini sudah ini apa nama istilahnya itu sudah lazim di dalam ini. Bahkan sebelum saya ke Kairo, saya itu di direktorat namanya Direktorat Diplomasi Publik yang kerjaannya melakukan itu. Ya, niatnya baik, nyari temen kok. Ya, kalau kebetulan kita dapat beasiswa di negara yang tidak sesuai, nah itu nggak bagus untuk hubungan antar kita dengan negara tersebut. Gitu. Kira-kira itu Kang Febri. Silakan kalau ada yang lain. Oh, ini ada ini nih pertanyaan di chat ya. Apa namanya? eh Rahasia apa saja yang harus dijaga ketat oleh seorang diplomat? Ya, rahasia negara sebagai seorang pegawai negeri, diplomat kan pegawai negeri juga. Dia disumpah kan untuk menjaga rahasia negara. Yo, rahasia negara banyak sekali. Misalnya kita mau negosiasi dengan negara A, terus kita membocor posisi Indonesia kepada negara tersebut, jebol negara kita. Makanya para diplomat ini memang orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh negara dan diutus mewakili kepentingan negara. Kalau misalnya nih saya nih misalnya ada orang yang minta negara terus tak jual gitu, wow cepet sugih. Tapi kita kan nggak melakukan itu. Yes, kita digaji seininya lah. Yang penting tinggu mangan cukup, ya kan? Itu insya Allah cukup lah gaji ini diplomat itu tinggu mangan, tinggu anak-anak ya kuat istilahnya gitu. Ya, tidak harus menjadi orang kaya. Gitu. Yang penting kuat mangan gitu aja. Tapi kalau rahasia-rahasia itu banyak sekali. Makanya ada contohnya berita rahasia. Kan tadi salah satu tugas diplomat kan melaporkan. Nah, di dalam laporan itu dikasih label berita rahasia, berita biasa. Nah, kalau misalnya ada berita rahasia tentang analisis satu isu, terus kita bocorkan kepada orang, itu sama membocorkan rahasia. Dan itu banyak sekali. Ya, misalnya apa presiden itu kesukaannya apa? Itu kan bisa presiden rumahnya di mana. Ada orang mau mentarget kelemahannya apa militer Indonesia itu apa? Kalau itu saya jual kan bisa. Berapa jumlah senjata yang dimiliki oleh Indonesia di ini? Gitu. Itu bidang pertahanan misalnya. Sangat bisa itu dijual ke musuh orang yang punya target terhadap Indonesia. Itu. Jadi rahasia itu banyak sekali. Nah, tapi para diplomat itu memang orang-orang benar disumpah dan dipercaya oleh pemerintah untuk mewakili kepentingan nasional Indonesia. Itu kira-kira. Cukup. Siap, Kang. Tapi itu Kang, kalau kalau kayak seperti itu berarti kan kayak kayak film-film James Bond, terus kemudian film-film yang agen spionase negara. Tapi aslinya kalau di dunia nyata itu memang ada, atau itu cuma di film-film aja gitu. Ada Ya. di apa namanya
Saya di kasih peraturan. saya kasih rahasia, tapi jangan dibilangin siapa ya. Diplomat adalah intelijen, Nggak inget. tapi Aman. melalui sumber-sumber terbuka. Kita itu intelijen juga sebetulnya, tapi pakai cara-cara terbuka di atas kertas, di forum-forum resmi. Kalau intelijen yang beneran itu di bawah meja, dia tidak ketahuan. Seorang intelijen itu gagal kalau dia ketahuan bahwa dia itu intel, ya kan? Nah, kalau juga seorang intelijen, dia melakukan analisis terhadap negara tersebut. Saya misalnya di Mesir, ini tahu bagaimana tentang Mesir dan saya melakukan analisis terhadap Mesir, tapi berdasarkan sumber-sumber terbuka, misalnya para kolumnis, tulisannya saya baca, kan mendalam sekali itu. Nah, kita itu pakai jalur seperti itu. Itulah yang nanti, misalnya ini penting untuk Indonesia, kita buat namanya laporan khusus. Laporan khusus kita labeli berita rahasia, karena nggak dibocorkan. Itu jadi yang ada di film-film itu ya terjadi seperti itu. Dan kalau kalian tahu hampir ini apa namanya atau banyak lah gitu peristiwa di Timur Tengah Arab Spring itu kan operasi intelijen. Bagaimana Tunisia, bagaimana digulingkan dan sebagainya itu kan ini operasi-operasi intelijen. Untuk apa dan lain sebagainya itu kajiannya sudah lain lagi itu. Ya, jadi itu semua ada karena semua negara ini sebetulnya kan bersaing satu sama lain. Akhirnya terjadi gesekan kepentingan antara satu negara dengan negara lainnya. Kepentingan itu apakah ekonomi atau masalah politik dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Jadi kalau yang ada di film-film walaupun tidak persis seperti itu, ya ini apa namanya? Adalah sambungannya gitu. Kang, Sama itu lagi kan, saya masih penasaran, Kang, tentang Mm-mm. kasus yang bunuh diri itu ya. Itu kan juga kayak image juga ya. Terus apa sih jaminannya untuk menjaga seorang diplomat itu sendiri dari negara kita lah, Indonesia itu menjamin Kang Salim itu seperti apa gitu kan? Kok sampai ada kasus tadi yang bunuh diri itu kan gimana ya? Mungkin ada banyak unsur ya, ada faktor-faktor ya, entah itu dari dalam atau dari luar pasti kan ada. Kalau seperti itu kan nama baik diplomat, kemudian kayak keluarga, itu kan juga image-nya jadi jelek, Kang, kalau udah seperti bunuh diri seperti itu ya. Nah, sementara untuk Indonesia melindungi diplomat itu seperti apa gitu loh, Kang. Itu sih. Ya, ya pertama diplomat juga manusia. Nah, itu kan jadi artinya rumusnya kan itu sama seperti orang yang lain. Jadi apapun yang terjadi di tempat lain terjadi juga di para diplomat itu. Kalau yang saya tahu itu bukan bunuh diri tapi dibunuh. Terus kemarin juga Iya, ada itu kasus kan kan saya yang kayak di negara mana kan ada yang mm, dibunuh. Itu kalau itu jelas ya, dibunuh ditembak, ya kan? deh. Yang dia ini apa namanya emang ada rekaman CCTV. Nah, apa yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga saya gitu? Tidak ada. Bahkan kalau saya tadi cerita, saya bukan evakuasi WI di Yaman. Sebelum saya berangkat, itu saya harus tanda tangan asuransi kematian. Jadi kalau saya Iya. nanti dalam misi ini tidak balik, maka ahli waris saya tulis di situ istri saya diberi uang negara 1 miliar rupiah. Kalau saya nggak balik, tapi alhamdulillah saya balik. Jadi tidak ada jaminan. Ini adalah tugas negara. Memang orang-orang gila yang Hmm, menjadi ini apa namanya menjalani tugas. Makanya saya bilang ini apa nama ini tugas yang berat, iya resiko ya, tidak Kang, mudah, sebetulnya. sangat beresiko. Dan apalagi itu tadi Iya. disuruh tanda tangan asuransi kematian. Itu coba. Iya, Ya, besar itu tapi resikonya. negara kan harus punya
Iya, resikonya sangat Iya. besar. Apalagi kita di luar negeri bersama keluarga. Saya sama istri saya, anak saya semua kan di sini. Iya. Jadi ya, eh, ya itulah, itu pilihan ya. Hidup itu pilihan. Ya kalau saya ini jadi pedagang di pasar, saya dulu ya cita-cita saya ini jadi pedagang di pasar gitu aja sama ibu saya kan jualan di pasar Terangkil itu. Saya suka nganterin gitu dulu. Ya saya dulu bercita itu ya sederhana saja, tapi kan ternyata kadang-kadang itu ini angin bertiup ke arah yang tidak dikehendaki oleh perahu itu. Tasrir yahu bima la Iya. tashtahis sufun itu kalau orang bilang itu. Jadi memang kadang-kadang kita ini jurusannya apa kuliahnya, ternyata jadi profesi apa gitu. Nah, dan Iya. semuanya itu adalah pilihan. Dan setiap pilihan Iya. pasti ada risikonya. Yang sampean punya pekerjaan apa itu pasti ada risikonya juga. Sama, kita ini Iya. ini kan nyari makan intinya itu. Kita harus menghidupi keluarga dan saya memilih untuk menjadi seorang diplomat itu. Iya. Itu kira-kira Dan ini nggak pertanyaan semua lagi orang bisa di kasus chat jenengan, ini. Kang. Ya, memang ya itu tadi Insya harus Allah. memilih, tapi benefitnya juga banyak ya, apa Iya. namanya, pengalaman yang saya peroleh, terus eh, fasilitas-fasilitas yang saya peroleh. Anak saya misalnya sekarang kuliah di Kuala Lumpur, yang bayari negara. Ya Iya. karena saya sedang bertugas, maka anak saya kuliahnya dibayari oleh negara. Jadi contoh, kenapa saya bekerja segitu beratnya? Ya saya memperoleh hak yang tidak tidak kecil juga gitu. Rumah saya Iya. di Iya. tempat tinggal saya datang tinggal naruh koper. Jadi memang semuanya difasilitasi oleh negara karena memang harus menjalankan tugas yang ya itu tadi. Jadi Iya, ada luar biasa. perimbangan lah. Iya. Dan itu semua pilihan. Jangan sampai kita Iya. ngambil haknya tapi tidak menjalankan kewajibannya. Tugasnya. Seperti itu kira-kira Iya. gambarannya. Iya. Ya. Ini ada Kalau itu profesi kan, yang mungkin saat ini disebut diplomat hari ini atau dubes. Ya, itu tadi saya jelaskan udah ya. Dubes itu Iya. apa namanya rank tertinggi dari seorang diplomat. Cukup? ya, lagi kan, kalau untuk melihat itu kan, eh, Palestina yang pintu yang di Mesir itu untuk kedepannya apakah nanti akan dibuka dibuka lebar-lebar kan? Kan melihat katanya kalau Mesir itu apa namanya masih sekutunya Amerika, itu gimana kan? Ya. Nah, itu yang disebut dengan politik ya. Politik ini memang susah ditebak karena politik itu syarat dengan kepentingan. Nah, jadi tapi ada namanya common sense, ada pengawas, ada PBB, ada banyak negara yang peduli dengan masalah kemanusiaan. Nah, disitulah nanti ada pertentangan antar kepentingan. Nah, kalau kita bicara tentang Palestina, apalagi Gaza, itu harus bicara tentang Mesir karena bantuan-bantuan yang bisa sampai ke Gaza itu harus lewat Mesir. Jadi ya, ini salah satu, ini saya sudah dapat SK disuruh pindah sama duta besar yang tadinya saya ngurus jadi koordinator fungsi protokol dan konsuler, saya akan dipindah menjadi ini kepala fungsi penerangan dan sosial budaya. Nanti salah satu tugas saya di kerjaan baru ini, saya urusi bantuan-bantuan kemanusiaan yang akan diberikan oleh Indonesia menuju Gaza. Saya akan koordinasi dengan lembaga-lembaga di Mesir, ada Beit Zakat Al-Azhar, ada Sunnaul Hayah, nama-nama itu. Ini biasanya menjadi channel dari sumbangan-sumbangan dari Indonesia, channel link-kan dengan mereka. Nanti setelah jalannya mulus, kita berikan itu sumbangan-sumbangan ke Gaza. Dari ini biasanya dari Basen yang sering nyumbang ke sini. Nah itu. Tapi itu semua jalannya harus ada ini apa istilahnya itu secara politis itu harus mendapatkan jalannya. Disebut mereka dengan Mesir misalnya itu ya. Memang di situ ada syarat kepentingan Amerika yang selalu membela Israel. Tapi celah-celahnya masih ada karena ini masalah kemanusiaan.
dan banyak mata tertuju ke situ sehingga nanti ada aktivis-aktivis kemanusiaan dunia yang akhirnya mau tidak mau jalannya akan dibuka. Karena masalah kemanusiaan itu sudah tidak bisa ini ditoleransi. Makanya sekarang kalau sampean membaca ini apa pemberitaan Israel itu sebetulnya semakin terpojok karena dia sudah tidak mengindahkan masalah-masalah kemanusiaan. Walaupun sampai hari ini sebetulnya belum kondusif situasi di Gaza. Nanti kalau sudah agak baik, nanti akan ada namanya rebuilding Gaza, membangun kembali Gaza itu. Nanti dari Indonesia ini sudah banyak yang ngantri mau nyumbang. Udah ada yang mau bikin rumah sakit ibu dan anak, ada yang mau membangun ini dan itu. Banyak sekali. Dari Indonesia ini termasuk negara yang sangat peduli terhadap Palestina. Sehingga kami ini baru pulang dari sini kemarin ada organisasi Poros termasuk Lazisnu kemarin juga ke sini ya. Walaupun saya nggak ketemu karena ini saya tidak di forumnya. Saat itu ada pertemuan di KBRI tapi saya nggak ikut. Ada dari Lazisnu juga yang ikut dalam poros-poros ini apa namanya gabungan dari berbagai ini LSM nyumbang itu kemarin mengadakan pertemuan di Kairo. Itu kira-kira ya kita ikutilah perkembangan tapi Mesir tidak akan selalu dekat dengan urusan Gaza. Karena pintu masuknya Gaza itu lewat Rafah. Rafah itu perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Itu kira-kira. Siap. Ya, Kang. Satu lagi, Kang. Eh, waktu zaman tahun 2010 itu kan revolusi Mesir, Kang ya. Nah, tapi katanya 2011. kalau tahun 2011 ya. Tapi katanya kalaupun jadi kan di Mesir itu rusuh, tapi di Azhar itu masih adem ayem aja gitu loh. Apa mungkin ketika ada konflik apapun itu kampus ataupun pesantren-pesantren di sana memang memang seperti itu, Kang. Jadi nggak terusik dengan apa namanya kerusuhan-kerusuhan dan yang lain-lain. Nah, kalau pada saat itu semuanya terdampak. Makanya pada saat revolusi 2011 kita melakukan evakuasi. Kita sudah mengevakuasi WNI mahasiswa itu 4 pesawat. Kan 4 kali penerbangan itu. 3 atau 4 kali penerbangan siapa? Sekali terbang kan berarti kan sekitar 300 orang. Berarti kan ada lebih dari 1.000 orang yang kita evakuasi pada hari itu. Itu menunjukkan bahwa situasinya tidak aman-aman saja. Pesawat. Ini mencekam saat itu. Sehingga perlu ada evakuasi. Setelah revolusi, akhirnya kan dari Islamis atau ini golongan Ikhwanul Muslimin kan berkuasa tahun 2012, tapi akhirnya diruntuhkan lagi oleh masyarakat dan juga ini militer pada tahun 2013. Nah, pada saat Ikhwan Muslimin berkuasa, mereka mencoba untuk melakukan intervensi terhadap Al-Azhar dan bahkan undang-undang yang mengintervensi Al-Azhar juga, tapi akhirnya tidak jadi. Jadi dulu ada undang-undang Mesir versi Ikhwanul Muslimin yang tahun 2012 itu banyak memihak kepentingan Ikhwanul Muslimin yang di dalam cawe-cawe urusan Al-Azhar. Padahal Al-Azhar ini kan independen sebetulnya. Dia kan ini Al-Azhar itu punya rumah sakit, punya taman, punya usaha dan sebagainya, kaya raya gitu. Jadi ya dia bisa menghidupi sendiri sebetulnya. Nah, makanya kalau dianggap adem ayem itu tidak sepenuhnya, tapi dia sebetulnya ini akan pasti terpengaruh. Tapi karena dia punya independensi dan punya kemampuan untuk mengurusi dirinya sendiri, maka kesannya ya ini tidak ikut terdampak gitu. Tapi pada hakikatnya seluruh negara kalau di Kairo pasti kena waktu itu. Saya tuh ke sini Apakah yang memang pertama setelah revolusi. apa memang benar, Kang, kalau maksudnya masyarakat Mesir itu lebih lebih apa namanya lebih trust, lebih percaya sama Grenza ya daripada presidennya di Mesir itu ya. Kayak kalau di Indonesia itu mereka lebih percaya pada kiai-kiai daripada presidennya. Kalau enggak di Jogja lah, mereka lebih percaya raja daripada itu gitu kan. Apakah sama kayak gitu kan? Nah,
Ya, dia harus melihat dari ilmu humaniora ini. Kalau ini kalau secara teori, apa namanya, kan ada elemen-elemen dalam masyarakat. Kalau di Mesir itu ada elit sama grassroots. Nah, orang-orang elit ini rata-rata dia sekuler. Artinya dia tidak terlalu ini dengan para ulama dan sebagainya. Tapi yang di bawah, kalangan bawah, ini orang-orang yang kata-kata kaum santri dan sebagainya, ya pasti dia rujukannya adalah Al-Azhar. Itu. Nah, disitulah nanti kita harus objektif, iya atau tidaknya tergantung dari elemen mana dia, dari segmen mana dia. Kalau segmennya para orang-orang yang tidak kenal agama, banyak di Mesir itu. Yang sekuler tidak kenal agama itu banyak sekali. Walaupun agamanya Islam. Di mana-mana kan sama. Di Indonesia maupun di sini. Kalau di Indonesia itu berdasarkan hanya Clifford Geertz itu, orang Amerika itu, orang Indonesia itu Islamnya kan ada abangan, santri, sama priayi. Nah itu di mana-mana saya kira segmen atau elemen-elemen masyarakat yang menyusun satu negara, ya itu pasti ada. Tidak semuanya itu satu warna. Nah kita perlu objektif melihat dari warna atau dari sisi yang mana orang itu, dan kita bisa objektif. Kalau dari grassroots sangat percaya kepada Al-Azhar rata-rata orang, tapi kalau dari elitis, nah itu belum tentu. Ya itu kira-kira. Iya, iya, betul, betul. Iya kan. Soalnya juga kan kalau di Indonesia itu ketika mereka mandek nggak dapat fatwa yang lebih apa, nanti rujukannya ke Syekh Ali Jum'ah gitu loh, ke ulama-ulama Azhar gitu. Terus kemudian ke Yusuf Qaradawi dan yang Mm-mm. lain-lain. Jadi apa ya, Ya, orang ya itu. Indonesia aja cari fatwa itu sampai sana gitu loh. Apalagi orang-orang Mesir kan mungkin kayak gitu. Mm. Ya, Seperti itu. ya. Dan Mesir ini merupakan Al-Azhar ya. Al-Azhar itu karena sudah berdiri lebih dari 1000 tahun, itu menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan Islam. Sampai cari di seluruh dunia, tidak ada lembaga yang lebih kuat secara keilmuan, bertahan lebih lama daripada Universitas Al-Azhar. Sehingga Grand Syekh Al-Azhar itu menjadi tokoh sentral dalam dunia Islam. Akhirnya karena dia dipercaya oleh dunia Islam, apalagi orang Mesir kan begitu. Ini apa namanya, kalau kita ingin melogika kira-kira seperti itu. Dan ulama-ulama Al-Azhar yang di bawahnya itu juga mendapatkan trust karena sanad keilmuannya itu ya tidak ada lagi, kita mau ngambil dari mana lagi gitu. Dibandingkan Al-Azhar. Ya Al-Azhar itu the best lah untuk keilmuan Islam di hari ini. Tapi untuk urusan kenegaraan Azhar itu masih apa namanya? Masih jadi kayak kalau di sini tuh pertimbangan untuk presiden atau gimana enggak lah. Ya, Maksudnya Azhar itu masih Rektor masuk. Al-Azhar, ya, Rektor Al-Azhar itu disetarakan dengan Menteri Pendidikan Islam, fasilitasi Oh, oleh negara. Wakil Grand Syekh Al-Azhar itu disetarakan dengan Menteri. Grand Syekh Al-Azhar atau Syekhul Azhar itu disetarakan dengan Perdana Menteri. Jadi mereka oh, mendapatkan kedudukan dan fasilitas dari negara, ada ininya, ada aturannya sendiri. Mereka itu pejabat negara. Dulu, zaman pendahulu-pendahulu kita, Al-Azhar itu independen 100%. Tapi di zaman sekarang ini, sebetulnya Al-Azhar itu syekhnya pun dipilih oleh pemerintah, oleh presiden. Dan lembaga Al-Azhar itu dianggap sebagai Kementerian Pendidikan Islam. Gitu. oh berarti Kedudukannya seperti Grand itu. Chef sama presiden ya, anu Kang. Pikiran saya itu kalau ke Indonesia, dia bisa bertemu dengan Presiden RI karena dia setara secara keprotokolan dengan Para Perdana perdana Menteri. menteri. Kalau rektor itu setara dengan menteri. Kemarin Menteri Pendidikan ke sini menandatangani satu MOU dengan Rektor Al-Azhar. Karena itu setara antara Menteri Pendidikan dengan Rektor Al-Azhar itu setara gitu.
Kemarin Berarti kewenangan Menteri antara Pendidikan Dasar kewenangannya Grandsyah itu sama rektor itu bedanya di apa ya? Otoritasnya. rektor itu kan ini apa parsial, sementara seluruh ini organisasi Al Azhar itu yang memimpin ketua umumnya itu Grandsyah, ketua umumnya. Kalau rektor kan Oh, ketua satu atau ketua ah, dua kan gitu kan. Dia untuk urusan ya, universitas itu kan rektor. Urusan rumah ya. sakit nanti berarti kepala rumah sakit. Urusan usaha berarti ada apa? Grandsyah ini ketua umum. Ya, kalau sampean tahunya PBNU misalnya, ya ada ketua umum dengan ketua satu, dua, tiga. Kira Ya, gitu tinggal itu. PBU-nya, tinggal PBNU yang keramat apa yang sultan katanya gitu. Waduh, Nah, itu pembahasan wallahu alam ya. itu. Kan katanya gitu. Iya, 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 iya. Ya, jadi Iya. jadi luar biasa Oke. yang maksudnya dari hanya emang luar biasa. Pak. Untuk fasilitas emang setara itu ya kan. Semua fasilitas. Ya itu memang ya, Tapi dan Al Azhar ini tapi juga untuk menjadi ini. Silakan. tapi untuk apakah ada unsur politis juga kan? Maksudnya kayak kayak di Indonesia kan yang dekat sama presiden nanti dapat ini jadi rektor atau apa? Apakah kalau di sana enggak? Apa dia dari pemilihan dulu demokrasi nanti ada beberapa yang terpilih baru presiden milih enggak seperti itu atau bagaimana? Ya, ya yang pasti pakai asas kepantasan dan ada sisi-sisi lain yang dipertimbangkan. Misalnya sekarang ini Grand Syekh Al Azhar itu dipilih dari orang yang ini dari orang Soidi namanya. Soidi itu orang-orang Arab yang di bagian ini apa namanya ya? Itu dari Soidi itu Upper Egypt lah gitu. Kalangan yang ini jauh gitu. Karena apa? Karena Elit dia suka mewakili suara dari mereka. Karena apa? Orang-orang yang di sana itu kalau yang ngomong pemerintah itu nggak digubris, tapi kalau yang Grand Syekh yang ngomong itu digubris. Nah itu akhirnya diambil dari kalangan tersebut. Itu ada kepentingan yang mendasari. Di sisi lainnya juga karena yang milih presiden pasti yang inline dengan ini kepentingan nasional negara yang dipimpin oleh presiden. Itu politik itu tidak pernah akan hilang selama manusia itu masih hidup. Kan seperti itu. Jangankan negara yang PBNU aja, yang bukan negara saja itu ya kan. betul betul. Tapi ngomong-ngomong Kang Salim ikut yang Saya mana kira nih? eh Ngomong-ngomong kalau ikut yang mana kalau Kang? saya itu berteman baik dengan Kiai Zulfa Iya yang jadi makanya PJ. jangan-jangan ntar jadi Saya PLT. itu WA-an itu biasa dengan Kiai Zulfa itu kenal saya dulu. Dia tugas ke Mesir, saya ketemu, saya fasilitasi, saya sejak itu kenal. Waktu di Libanon dia agak ada tugas, saya undang makan ke rumah itu Kiai Zulfa. Jadi saya secara personal tuh tahu. Tapi kalau PBNU saya kan ini ya apa namanya tidak memihak, saya itu NU kultural. Siapapun yang jadi ya saya akan ini mendukung. Makanya ketika ada R20 disuruh jadi panitia ya siap. Siapapun yang ini yang penting kepentingan kemaslahatan bersama kita dukung karena saya sebagai orang pemerintah ini kan netral sifatnya sebetulnya. Yang penting apa yang keahlian yang saya miliki saya gunakan untuk membangun. Cuma kalau kedekatan personal ya itu tadi. Tapi Kiai Zulfa nggak alumni Mesir Kang ya? Dia kan dari kajian. Dia tuh nggak pernah sekolah formal sebetulnya. Dari kajian Tuh, dia itu. Kiai Pernah Zulfa ngobrol itu sama saya panjang. terima tolek atau itu Kang? Salafiyah Kang? Iya, Kiai Zulfa. dari antara itulah Matolek kali, kalau nggak salah itu. Pokoknya dari kajian. Tapi kan sebenarnya ini Kulon ya orang Banten Mungkin Kulon dari Banon, Kulon Banon. orang Banten kan itu keponakannya Kiai ini, Kiai Ma'ruf Amin.
Oh, iya, iya, iya. Makanya sampean akhirnya bisa menyambungkan kenapa Kiai Ma'ruf Amin akhirnya menyarankan Kiai Zulfan menjadi PJ-nya, nyambung kan, ponaannya. Betul, betul. Jadi dunia Luar ini biasa. itu ya kalau kita tahu ceritanya itu ya biasa-biasa wae. Makanya orang gumunan. Aduh. Jadi itu. Oke, oke. Dan itu. Oke, saya kira cukup. Jangan kemana-mana nanti saya malah buka yang lain-lain. Ya ini yang ditunggu malah. Teman-teman ada yang lain mungkin? Ada Kang Ova, Kang Salim kenal Kang Ova betul? Kang Ova Mustafa Asrori. Oh, Di kelasnya jenengan. kalau beliau ini sangat terkenal, Iya. Pokoknya kalau komennya Almantabu Alkreno itu ya pasti. Iya, fotonya aja Halo keren Kang gitu. Ova. Kalah diplomat fotonya yang Kang Ova. Ova ini. Kang Ova kayaknya beliau lagi ini apa namanya di luar. Luar biasa tadi. Ya oke. Teman-teman masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin ada Wes, tutup boy saya kira. Saya kira udah cukup yang kita bicarakan. Iya, Kang. Tadinya melebar kemana-mana. kan untuk terakhir kan Ya, nanti malah ini. buat teman-teman alumni khususnya dan maksudnya saran-saran untuk kita semua bagaimana nanti bisa jadi alumni yang apa ya berdaya yang bisa kasus jenengan gitu loh gimana apa namanya gimana caranya dan gimana baiknya ke depannya. Monggo. Ya, mungkin yang paling penting sebetulnya silaturahmi ya, silaturahmi panjang rezeki dan juga panjang memperluas rezeki, panjang umur. Sebetulnya orang itu nggak punya duit sekalipun itu masih bisa hidup kalau dia masih punya saudara. Nah, keberadaan kita yang terpencar di mana-mana jadikan sebagai jujukan. Mau ke Jakarta, oh ada dulur Ika Maru Jakarta. Oh mau ke Mesir, ada dulur Ika Maru Mesir. Mau kemanapun. Jadi kita itu nggak duit pun itu iso urip. Nah itulah yang harus kita ini apa namanya. Aku kemarin itu ke Jakarta aja ditraktir sama Mbak siapa namanya, Anik Kang Zaki. Diajak mangan. Padahal aku sing pengen bayari. Orang gelem malah aku dibayari. Ini duitku tapi malah di Jakarta. Jadi artinya kita itu ini di mana-mana yang penting itu punya saudara, akhirnya kita adem ayem. Orang orang penting, sing penting ada saudara kita di situ. Nah itu. Ika Maru kita jadikan sebagai wadah ya, angkatan berapapun, apalagi yang seangkatan, yang tidak seangkatan sekalipun, itu adalah saudara-saudara kita. Begitu kita ketemu Ika Maru, satu sama lain, langsung iki dulur kandung sama-sama santri bekti. Saya kira itu hal yang menurut saya lebih penting daripada yang apapun. Kalau itu dipegang, kita tuh sudah tidak lagi memandang status kamu siapa, saya siapa. Tapi kita semuanya adalah alumni atau santri dari Mbah Suyuti. Itu. Saya kira itu Kang Zaki. Siap. Matur suwun Kang Kata ini luar biasa ya Kang apa namanya Kang Salim sudah membersamai kita nggak kerasa ini jam 11 di sana udah Iya, jam luar berapa biasa. Di luar sini biasa ini 6 kurang. jam 6 kurang ya Kang Hmm. berarti Ini di sini belum lagi maghrib ada ya Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Sesnek. Habis ini akan makan malam bersama mereka. Jadi ini apa namanya? Kita selalu menerima tamu banyak. Tamunya pejabat-pejabat. Masya luar biasa ini Kalau Allah. udah sampai ke luar negeri, ini apa namanya? Ya itulah kita memfasilitasi tamu dan siapapun yang ini. Ya, silah siap teman konco-konco sing misalnya biasa kan ada umroh plus biasanya itu mampir Mesir. ya Nah, rencana misalnya umroh plus rencana Mesir, nah itu rencana sama kasih tahu. 2020 kan ada rombongan ke umroh plus Mesir insya Allah
bareng-bareng. Nah, monggo nanti siapa tahu bisa ngopi-ngopi nang pinggir Sungai Nil gitu kan. Oh, cocok gitu. Allah. Jangan cerita nabi-nabi gitu Iya. kan. Oh. Nah, itu gue tak cerita nih masalah Mesir dan lain sebagainya itu. Gitu. Oke, monggo saya kira itu ya cukup ya. Ya, Iya. matur suwun Kang Salim Terima sudah kasih Kang. Oke, sama-sama. Atur suwun Kang Salim. sudah itu semua Oke, Pak sama-sama. Salim. Terima kasih. Nggih, Ya, nggih. sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Salim. Terima kasih. Saya keluar ya. Nggih Kang, monggo nggih. Alhamdulillah ya teman-teman kita sudah selesai dan luar biasa. Maksudnya beliau itu mau membersamai kita, padahal sibuk banget ya. Tapi ya Iya, Masya ini Allah. Jamarul apalagi malam hari ini ketua diwakili oleh wakil ketua yang luar biasa ya. Dadakan tapi mantap sekali. Dan udah nggak Masya jelas. Allah. Dan nanti seperti biasa, insya Allah saya kirimkan rekamannya ke grup dan kita akan bertemu lagi di tahun depan, di tahun 2026. Semoga aja Januari lah, atau enggak Februari sebelum puasa. Tanggal 18 kita udah puasa sepertinya. Jadi nanti Iya, masih ada 1 atau 2 kali lagi kita ketemuan sebelum nanti kita Ramadan dan nanti kita ada reuni. Baik, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk bantuannya, moral maupun material yang selalu luar biasa ya. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan digampangkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Zaki, saya minta tolong